Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai asuransi. Kemungkinan ini banyak sekali yang akan tertarik ya dengan pembahasan kita hari ini. Oh ya, mengenai UTS, saya baru beberapa saja yang berhasil dikoreksi ya gitu, dan alhamdulillah hasilnya yang beberapa itu memuaskan. Semoga semuanya nanti hasilnya juga memuaskan gitu. Oke, kita lanjut ke asuransi. Di sini pendahuluannya ya. Hidup penuh ketidakpastian atau risiko. Nih, risiko dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi. Ini latar belakang dari kenapa adanya asuransi. Karena hidup memang penuh ketidakpastian ya teman-teman ya, atau risiko itu kayak gitu. Risiko dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi. Mekanisme mengalihkan risiko yang paling lazim dilakukan adalah dengan cara berasuransi. Di sini pihak yang mengalihkan risiko atau pihak tertanggung membayar premi kepada perusahaan asuransi yang menerima risiko atau penanggung. Membayar premi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tertanggung sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Maka penanggung mengeluarkan surat kontrak perjanjian yang disebut polis asuransi. Jika terjadi kerugian akibat risiko, maka penanggung akan memberikan ganti rugi yang besarnya telah ditentukan dalam polis asuransi. Pada asuransi sosial, tertanggung membayar iuran wajib dan penanggung yang biasa disebut penyelenggara memberikan santunan jika terjadi kerugian yang besarnya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi kenapa dulu ada asuransi? Basicnya adalah bahwasanya hidup kita itu penuh resiko. Satu detik yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Di situ ya, kenapa hidup penuh resiko atau ketidakpastian. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu setelah ini kita akan kecelakaan atau enggak gitu ya, rumah kita akan terbakar atau tidak, itu kita tidak ada yang tahu gitu. Bahkan kita nanti akan mati kapan pun kita tidak tahu. Kalau ada bercandaan gitu ya, kalau bisa diasuransikan mungkin patah hati gitu ya teman-teman ya, itu juga bisa kita asuransikan gitu ya. Tapi di sini gitu ya, yang perlu kita garis bawahi adalah segala hal yang bisa diasuransikan adalah yang bisa diukur kerugiannya. Jadi ada pengalihan risiko. Pengalihan risiko berarti mengalihkan kerugian. Jadi kalau misalnya patah hati gitu Bu, gitu apakah bisa gitu ya? Kalau saya patah hati itu saatnya banting-banting handphone dan lain sebagainya gitu. Akan tapi kita tidak bisa mengukurnya teman-teman. Maka dari kita tidak bisa mengasuransikan patah hati kayak gitu ya. Jadi memang ada pengukuran bakunya. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada yang namanya polis asuransi juga ya. Di sini surat kontrak gitu ya yang disebut sebagai polis asuransi. Di sini pihak yang mengasuransikan atau pihak yang ingin mengalihkan risiko, mereka harus membayar yang namanya premi gitu. Jadi nanti berapa sih yang harus dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya, itu tergantung dari perjanjian awalnya. Jadi misal 80% dari kerugian atau 90% dari kerugian kita atau 70% dari kerugian. Oke, untuk selanjutnya risiko ya. Risiko berbeda dengan kesempatan walaupun terdapat keraguan pada keduanya, di mana pada kesempatan terdapat kebaikan atau keuntungan, sedangkan pada risiko tidak terdapat kebaikan atau keuntungan. Jadi ada dua, ada risiko, ada kesempatan. Kalau kesempatan itu opportunity gitu ya, itu sisinya tuh positif gitu teman-teman. Tapi kalau risiko itu sisinya negatif. Kalau risiko itu mesti namanya resiko ya, berarti kan hal negatif itu sesuatu yang akan merugikan. Kalau kesempatan gitu ya, itu ada dua kemungkinan gitu ya teman-teman. Ada dua kemungkinan, bisa kita mendapat keuntungan atau kemungkinan kita tidak mendapat keuntungan kayak gitu. Maka dari itu risiko sama kesempatan itu dibedakan. Terdapat 3 komponen risiko. Ini penilaian 2008. Risiko memiliki unsur ketidakpastian, menimbulkan suatu implikasi kerugian, timbul karena adanya satu atau beberapa sebab. Jadi hukum risiko adalah hukum kausalitas, ada sebab, ada akibat gitu ya. Seperti itu. Ini menurut Vaughan dan Vaughan 82 dalam bukunya Fundamental of Risk and Insurance. Berbagai buku asuransi yang dipergunakan pada perguruan tinggi di Amerika Serikat biasanya memiliki perbedaan dalam mendefinisikan risiko. Antara lain, kemungkinan mengalami kerugian.
change of loss, peluang rugi, ketidakpastian, penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan, peluang atau kemungkinan terjadi hasil-hasil yang berbeda dari hasil semua yang diharapkan. Jadi di sini ada beberapa definisi perbedaan resiko. Yang pertama, kemungkinan mengalami kerugian berarti belum ya, gitu ya. Baru mungkin akan mengalami kerugian. Terus peluang rugi, kita tuh punya peluang untuk rugi. Jadi nggak cuma punya peluang untuk untung. Jadi kemungkinan mungkin sih gitu ya. Terus yang kedua, kita punya peluang untuk rugi gitu teman-teman, peluang kok untuk rugi ya. Terus ketidakpastian atau uncertainty, terus penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan. Ini biasanya kita sering mengatakan tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau tidak sesuai ekspektasi berarti itu risiko yang harus kita terima juga. Itu masuk ke definisi risiko. Untuk selanjutnya ada peluang atau kemungkinan terjadi hasil-hasil yang berbeda dari hasil semula yang diharapkan. Ini peluang atau kemungkinan terjadi hasil-hasil yang berbeda dari hasil semua yang diharapkan. Kita harapannya kuliah di STIE gitu ya, bertatap muka, bisa diskusi gitu ya, secara tanpa batas, itu tanpa jarak kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi kenyataannya yang diharapkan tidak sesuai dengan realitanya kita kuliahnya jarak jauh gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, risiko adalah ketidakpastian adanya kerugian, uncertainty of loss. Dengan kata lain, dalam dunia asuransi, setidaknya risiko itu harus mengandung unsur ketidakpastian dan kerugian. Ini kalau yang bisa diasuransikan gitu ya, tidak pasti dan mengalami kerugian. Ketidakpastian itu bisa dalam hal waktu, tempat, dan kepada siapa peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan kerugian yang dimaksud adalah harus dapat dinilai dengan uang. Kalau yang sakit hati kita kan nggak bisa dinilai dengan uang gitu ya. Ini kita harus bisa menilai dan diukur, gampangnya tuh harus bisa diukur baru bisa diasuransikan. Kalau tidak bisa diukur ya tidak bisa diasuransikan, seperti itu. Gitu ya. Jadi ada ketidakpastian dan ada kerugian, itu syarat dari pemenuhan dalam asuransi. Dan kerugian itu harus bisa diukur. Diukurnya pakai apa? Pakai nilai mata uang, teman-teman. Kalau dari saya berarti mata uangnya adalah rupiah. Untuk tingkatan risikonya, untuk tingkatan risikonya di sini ada karakteristik risiko. Ini ditentukan berdasarkan kombinasi dari sering atau tidaknya terjadi risiko tersebut berdasarkan frekuensi dan besarnya kerugian yang ditimbulkan atau severity gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat di angka 3 sama 2 gitu ya, frekuensinya sering tapi kerugiannya atau itu sedikit gitu. Terus ada juga yang frekuensinya rendah terus risikonya tinggi kayak gitu. Ini ada juga yang frekuensinya sering terus risikonya juga tinggi, itu yang di 4 gitu ya. Ini ada tingkatan risikonya, ada 1, 2, 3 dan 4. Ini area 1 merupakan area dengan risiko yang jarang terjadi dan memiliki nilai kerugian yang rendah. Contoh risiko ini antara lain kehilangan pakaian di bagasi pesawat. Umumnya risiko yang ada pada area ini dapat diterima dan dapat ditanggung oleh individu tersebut. Jadi di sini belum bisa kita masukkan ke dalam kategori atau masuk di perasuransian seperti itu ya. Untuk area 2 merupakan area dengan risiko yang jarang terjadi namun memiliki nilai kerugian yang tinggi. Contoh risiko ini antara lain jatuhnya pesawat terbang, kebakaran rumah tinggal, tenggelamnya kapal laut, hilangnya mobil mewah, gempa bumi, tsunami, serta meninggalnya seseorang karena kecelakaan. Umumnya risiko yang ada pada area ini merupakan area yang memerlukan pengalihan risiko atau asuransi. Ini ya kalau jatuhnya pesawat terbang. Di sini apakah ada yang mau gitu ya? Apakah ada yang mau jatuh dari pesawat gitu? Mesti tentu nggak ada gitu ya teman-teman. Tapi kemungkinan itu bisa terjadi karena namanya juga kita nggak tahu ya masa depan gitu ya. Meskipun satu detik kita kan nggak tahu, itu bisa kita alihkan atau itu bisa kita asuransikan karena bisa diukur kerugiannya kayak gitu. Area 3 merupakan area dengan risiko yang sering terjadi namun memiliki nilai kerugian yang rendah. Contoh risiko ini antara lain kerusakan tanaman akibat hewan liar, senggolan kendaraan bermotor, dan pencurian makan ringan di pasar atau swalayan. Jadi kalau di kendaraan bermotor ini mungkin bisa ya,
Jadi kalau kita mengasuransikan mobil atau motor kita gitu, kalau misal kita kecelakaan terus kita keserempet gitu ya, mobil itu kok lecet atau mobil itu kok rusak, itu bisa diasuransikan. Itu nanti tergantung ya besarannya, apakah kita mengasuransikannya sebesar 100% atau 80% dari kerugian yang kita alami gitu ya, itu berdasarkan kontraknya. Misal kok nilai kerugian kita 10.000 gitu, yang kita tanggungkan adalah 80%, berarti ya nanti yang dibiayai oleh pihak asuransi ya 8.000, kita 2.000 nya tetap bayar sendiri, seperti itu. Untuk selanjutnya, area 4 merupakan area dengan risiko yang sering terjadi dan memiliki nilai kerugian yang besar. Contoh risiko ini antara lain kebakaran pada area pemukiman padat penduduk. Risiko yang ada pada area ini biasanya sangat membutuhkan peran asuransi, namun merupakan risiko yang dihindari oleh perusahaan asuransi. Jika risiko tersebut tetap dijamin asuransi, maka premi yang ditawarkan sangat mahal. Sehingga pemukiman padat penduduk ya. Jadi di sini sering terjadi, tapi pihak asuransi menghindari gitu karena preminya tinggi gitu ya teman-teman. Selain masyarakat atau nasabahnya itu harus bayar tinggi gitu ya, dia nanti gantinya juga akan tinggi kayak gitu. Jadi gambling gitu ya, keuntungannya belum bisa diketahui pihak asuransi gitu. Jadi sebenarnya pihak asuransi itu mengalihkan risiko tapi juga mencari keuntungan kayak gitu. Pihak asuransi akan lebih senang ketika pihak-pihak yang mengasuransikan itu tidak mengalami kecelakaan teman-teman gitu, karena uangnya kan tidak akan banyak keluar gitu ya. Tapi sekarang itu banyak perusahaan asuransi yang masyarakat, saking padanya masyarakat ya, masa saya mengasuransikan tapi uang saya nggak kembali gitu ya. Biasanya sekarang pihak asuransi akan memberikan jangka waktu gitu. Ibu silahkan, usianya kalau dulu ya pengalaman saya ditanya usianya berapa, oh usianya misal 25 tahun, berarti setoran per bulan itu 180.000 gitu ya. Ini selama 8 tahun. Kalau selama 8 tahun ibu itu tidak meninggal gitu ya, berarti ibu mendapatkan uang yang telah ibu tabungkan ke kami gitu. Tapi kalau ibu meninggal gitu teman-teman, keluarga ibu mendapatkan 100 juta kayak gitu. Nah seperti itu, dan uang pun akan kembali kayak gitu kan. Siapa juga ya yang mau dalam waktu 8 tahun kok meninggal gitu, itu mesti jarang sekali yang seperti itu. Nah tapi yang unik di sini adalah kita membayarkan premi tiap bulan, tapi kita juga kalau misal kita tidak mengalami kerugian, uang tersebut akan kembali ke kita gitu ya. Tapi nggak 100% ya, itu ada ketentuannya berapa persennya kayak gitu. Sekarang perusahaan asuransi seperti itu karena saking pintarnya masyarakat nggak mau dirugikan kan gitu ya. Kalau masyarakat mengasuransikan bukan berarti kita ingin kecelakaan juga gitu, tapi untuk jaga-jaga gitu ya, untuk mengalihkan risiko tersebut tadi. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada peril dan hazard. Di sini ada bahaya atau peril, yaitu suatu kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya risiko kerugian. Contohnya percikan api dan arus pendek adalah peril bagi kebakaran suatu bangunan. Tabrakan di jalan raya adalah peril bagi rusaknya mobil yang kita miliki. Jadi bahaya yang menyebabkan gitu ya. Untuk hazard, itu bukan sesuatu yang menyebabkan terjadinya suatu risiko kerugian, namun hazard dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu bahaya peril dan memperbesar tingkat kerugian yang dialami. Jadi di sini kalau peril itu yang menyebabkan gitu ya, menimbulkan terjadinya risiko kita. Kalau hazard itu menambah gitu ya, memperbesar gitu risiko kerugian kita. Di sini ada physical hazard, merupakan hazard yang timbul karena karakter fisik dari risiko tersebut, seperti konstruksi yang dimiliki suatu bangunan, sistem keamanan yang dimiliki toko, kabel listrik yang telah aus gitu ya. Jadi ini menyebabkan terjadinya arus pendek. Ini physical hazardnya seperti itu. Harusnya enggak gitu ya, karena arus pendek jadi iya deh kayak gitu. Moral hazard merupakan hazard yang timbul karena faktor manusia, khususnya sikap para tertanggung pemilik asuransi. Contohnya ketidakjujuran tertanggung dan mengemudi dengan kecepatan tinggi. Kita meskipun sudah mengasuransikan diri, kita nggak boleh loh bakar rumah kita gitu, nggak boleh loh bakar kios kita gitu. Kita nggak boleh loh mengemudi dengan kecepatan tinggi dan asal-asalan nabrak sana sini gitu, itu nggak boleh. Jadi nanti tetap pas mau mengklaim, pihak asuransi juga akan mengidentifikasi gitu, apakah ini disengaja atau tidak disengaja. Kalau misalnya ketahuan disengaja, ya pihak asuransi tidak akan memberikan atau mengeluarkan biaya gitu ya untuk mengalihkan risiko yang dialami atau mengalihkan kerugian yang dialami oleh si pihak tertanggung tadi kayak gitu. Jadi tetap nanti pihak asuransi akan menganalisa. Oke, klasifikasi risiko. Di sini ada sebentar ya.
Klasifikasi risiko finansial dan risiko non finansial. Untuk risiko finansial, ini risiko yang jika terjadi dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang. Contohnya risiko kehilangan kendaraan bermotor dari kebakaran rumah tinggal. Itu bisa dihitung ya, kendaraan bermotor, harganya dulu berapa, kayak gitu. Itu risiko non finansial. Untuk non finansial di sini risiko yang dampak kerugiannya tidak dapat dinilai atau diukur secara keuangan. Contohnya risiko kesalahan dalam memilih karir dan risiko kesalahan dalam memilih pasangan hidup. Oke. Jadi di sini ada klasifikasi risiko teman-teman. Yang bisa kita asuransikan adalah risiko finansial. Kalau risiko non finansial kita tidak akan bisa mengasuransikan. Maka dari itu dalam memilih pekerjaan atau karir dan pasangan hidup teman-teman harus benar-benar jeli dan teliti. Karena apa Bu gitu ya. Misal teman-teman nanti sudah lulus, saya mau kerja di bank gitu ya. Misal ada yang berpendapat seperti itu. Sisa waktu hidup teman-teman itu akan habis di pekerjaan tersebut. Kalau teman-teman perhatikan orang tua teman-teman, berangkat pagi pulang sore, malamnya gitu ya, dengan keluarga itu hanya sebentar teman-teman. Itu hanya waktunya ya paling berapa jam lah gitu ya. Setelah itu kita tidur, kita bersama keluarga, kita bersama pasangan hidup kita. Jadi selama hidup kita itu dihabiskan sama yang namanya pekerjaan dan sisa hidup kita gitu ya, pasangan hidup kita hanya dua itu gitu, berkutatnya hanya dua itu. Kita ada masalah larinya ke pasangan hidup kita, masalah pekerjaan lari ke hidup kita gitu ya, masalah hidup ada teman kerja kita kembalinya lagi ke pekerjaan. Jadi hampir sisa waktu kita hidup itu dihabiskan di pekerjaan dan dengan pasangan hidup. Jadi jangan sampai teman-teman itu salah memilih pasangan hidup dan salah memilih pekerjaan. Carilah pekerjaan sesuai passion teman-teman yang bisa menyenangkan teman-teman, tidak terpaksa dan tidak mengeluh dalam bekerja. Seperti itu ya. Pun pasangan hidup seperti itu. Makanya mulai dari sekarang gitu teman-teman jangan sampai deh gitu ya salah pilih pasangan kayak gitu. Kalau ibu gimana cara pilih pasangannya dan sebagainya gitu ya. Kalau saya tipe yang cepat teman-teman, saya baru 2 bulan gitu langsung menikah gitu ya. Apakah menyesal Bu? Alhamdulillah tidak menyesal gitu ya. Nah seperti itu teman-teman harus punya pertimbangan gitu ya, karena ini memang sisa waktu hidup kita ya cuman habis untuk itu kayak gitu, dan tidak bisa diasuransikan karena masuknya ke risiko non finansial gitu ya. Ini kita klasifikasi risiko. Misalnya ada risiko murni dan risiko spekulatif. Murni ini suatu risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian yang tidak dapat menimbulkan keuntungan. Contohnya jika terjadi kecelakaan pada mobil akan menimbulkan kerugian berupa rusaknya mobil. Ini wis pasti gitu ya. Kalau risiko murni itu wis pasti, kalau kita dapat risiko tersebut ya kita akan rugi. Ya, contohnya kalau mobil kita lecet, mobil tertabrak kayak gitu. Untuk selanjutnya risiko spekulatif. Di sini risiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian dan dapat juga menimbulkan keuntungan. Jadi kita belum tahu gitu ya. Contohnya adalah seseorang yang memiliki investasi dalam bentuk emas dapat menimbulkan kerugian jika harga emas turun atau dapat menimbulkan keuntungan jika harga emas naik. Kalau spekulatif ini lebih ke investasi. Investasi itu kan ada risikonya ya. Mau investasi apapun itu mesti ada risikonya. Kalau teman-teman misal jual beli saham gitu, pas jual harganya pas turun, pas beli pas harganya naik, itu kan ada selisih ya. Itu selisihnya tinggal minus atau positif kayak gitu. Kalau misalnya minus berarti kita rugi. Itu masuknya ke risiko spekulatif. Tadi ada risiko finansial, non finansial, murni, spekulatif. Nah, ada khusus, ada fundamental. Kalau khusus di sini risiko yang terjadi hanya bersifat pribadi dan dampaknya dirasakan secara lokal saja. Contohnya adalah kebakaran pada rumah yang dirasakan oleh orang yang memiliki rumah dan lingkungan sekitar rumah yang terbakar tersebut. Kalau fundamental, risiko yang terjadi tidak hanya mengenai orang tertentu dan apabila terjadi dampak kerugiannya bisa sangat luas. Kalau ini contohnya ada kerusuhan sosial di Jakarta tahun 98 dan tsunami di Aceh tahun 2004. Ini risiko fundamental dirasakan banyak orang. Kalau risiko khusus hanya dirasakan oleh pribadi kayak gitu ya, hanya orang-orang tertentu. Di sini ada risiko statis, dinamis gitu ya. Risiko statis adalah segala bentuk risiko yang tidak diakibatkan atau dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, seperti kemungkinan terhentinya proses produksi karena kelalaian operator, kemungkinan kehilangan harta benda karena kebakaran dan pencurian gitu. Dinamisnya, segala bentuk risiko kerugian akibat perubahan dalam ekonomi, seperti naik turunnya mata uang, turunnya saham, dan adanya teknologi baru. Jadi kalau misalnya ada pengembangan teknologi belum tentu kita nggak rugi ya teman-teman ya, itu bisa saja kita rugi. Contohnya banyak gitu ya, seperti halnya billboard gitu ya. Dulu banyak taksi konvensional, sekarang online gitu ya, ojek online tuh banyak.
otomatis. Terus ojek pengkolan gitu ya teman-teman ya, sekarang ada ojek konvensional gitu ya, itu otomatis itu masuk ke risiko dinamis gitu ya, karena perkembangan teknologi. Seperti sekarang ini juga gitu, STIE yang bangun gedung baru gitu ya, baru dihuni 1 semester, ada corona gitu ya, terus tidak terpakai lagi gitu. Itu kan kita mengalami kerugian kita apa toh usang gitu ya, sedangkan kita tetap harus membayar biaya depresiasi kayak gitu. Oke, umumnya risiko dinamis tidak dapat diasuransikan dan risiko statis dapat diasuransikan. Oke, tentu saja pengendalian risiko di sini tetap harus dikendalikan ya. Secara fisik itu menghindari dan membatasi, secara finansial itu menanggung sendiri atau mengalihkan. Kalau mengalihkan berarti kita pilih yang namanya asuransi. Di sini yang berarti yang bisa dari risiko-risiko tadi yang bisa kita asuransikan adalah risiko yang bisa diukur secara finansial dan kita mau mengalihkan. Kalau kita nggak mau mengalihkan ya berarti kita nggak masuk asuransi, tapi kalau kita mau mengalihkan berarti kita masuk yang namanya ke asuransi. Oke, ini frekuensinya ya, ini untuk membatasi, melakukan sejumlah dari mengalihkan. Kalau frekuensinya high, severity-nya low, kita membatasi, tapi kalau frekuensinya low terus severity-nya high, kita mengalihkan. Jadi tuh kenapa sih kok harus frekuensinya low gitu ya, jadi kita nggak sering gitu loh teman-teman, ini tuh sesuatu yang nggak kita inginkan gitu. Kalau tiba-tiba berarti kan low ya frekuensinya, tapi kerugiannya tinggi, berarti kita alihkan gitu. Ini risiko-risiko yang dapat diasuransikan. Nih, insurable risk merupakan risiko murni gitu ya, akibat risiko tersebut harus dapat dilihat atau diukur dengan uang, risikonya bersifat homogen, terus risiko tersebut harus terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja. Risiko itu dapat diperkirakan dan dapat diberikan kejadiannya. Ini ada beberapa risiko dapat diasuransikan. Nah, ada 5. Nanti teman-teman bisa pahami gitu. Nih nomor 2 nih. Berarti bahwa risiko tersebut harus bersifat finansial, bukan emosional gitu ya. Contohnya, sering ada gurauan apakah risiko putus cinta dapat diasuransikan? Jawabannya tentu tidak bisa, karena kerugian terjadi sifatnya adalah tidak dapat diukur dengan uang. Dan taraf sakit hatian orang kan beda-beda ya. Itu kenapa nggak bisa kalau emosional itu diasuransikan gitu. Dan selanjutnya nih, mulai kita baru masuk ke asuransi. Tadi itu latar belakang ya teman-teman ya, terbelakang adanya asuransi itu ada risiko dan sebagainya. Ini asuransi atau insurance berasal dari kata assurance yang berarti jaminan atau perlindungan. Di sini asuransi secara hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perikatan antara dua pihak, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Penanggung meningkatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung bila terjadi peristiwa atau musibah yang dijamin dalam polis atau perjanjian kayak gitu. Tertanggung membayar sejumlah uang kepada penanggung yang disebut premi sebagai imbal jasa atas penanggung risiko dari tanggung kepada penanggung. Sini asuransi harus memiliki beberapa unsur teman-teman. Ini ada pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, tertanggung bayar premi, penanggung berkewajiban bayar ganti rugi sesuai persyaratan yang diatur dalam polis. Kalau nggak bayar premi berarti gimana? Ya gugur gitu. Berarti itu nggak bisa dikatakan sebagai asuransi. Itu ya. Oke, manfaat asuransi memberikan rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, memberikan kepastian, sarana menabung. Ya, ini yang masuk tadi ya. Untuk asuransi jenis tertentu, uang yang diasuransikan mungkin nilai tunai yang dapat diambil, yaitu seperti pada asuransi whole life atau endowment. Ada pula produk asuransi yang sengaja digabungkan dengan investasi, yaitu unit link. Jadi ini ada asuransi juga yang benar-benar kalau kita nggak mengalami ya kita nggak bakal ada ganti rugi gitu. Jadi ada macamnya atau jenisnya masing-masing. Ini manfaatnya ya kayak gitu. Ini instrumen pengalihan dan penyebaran risiko, membantu peningkatan kegiatan secara tertanggung, menjadikan hidup lebih tenang, jaminan kredit. Ya. Ini keuntungannya tadi atau manfaatnya. Etikat yang terbaik, utmost good faith. Dalam kontrak asuransi, doktrin yang berlaku berdasarkan utmost good faith, di mana penanggung maupun tertanggung mempunyai hak untuk mengetahui fakta-fakta penting atau material facts yang berkaitan dengan penutupan asuransinya, serta masing-masing berkewajiban untuk memberitahukan secara jelas dan detail atas segala fakta-fakta penting sehubungan dengan tentang tersebut. Pengertian utmost good faith adalah suatu kewajiban yang positif dari tertanggung yang dengan sukarela menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya penting, lengkap, dan akurat atas suatu risiko yang sedang diminta untuk diasuransikan, baik diminta ataupun tidak. Di sini. Jadi harus ada etikat yang terbaik atau utmost good faith. Kita harus mengatakan yang sebenar-benarnya gitu ya. Etikat terbaiknya gitu. Ini dasarnya gitu. Kalau di bank itu kan lembaga kepercayaan gitu ya teman-teman ya. Kita harus saling percaya.
Tapi kalau di asuransi selain kepercayaan juga ada etiket yang atau utmost good faith. Jadi kita benar-benar gak ada unsur kesengajaan. Ini benar-benar semuanya risikonya murni terjadi, nantinya sehingga pihak asuransi tidak merasa tertipu gitu. Loh Bu, berarti kita rugi dong Bu, kayak gitu ya. Nah seperti itu ya, namanya juga mengalihkan risiko gitu. Kalian kan nggak mengalihkan risiko juga nggak apa-apa gitu ya, gitu, seperti itu. Gampangnya tuh kayak gitu ya, orang asuransi tuh bilangnya gitu. Tapi kebanyakan sekarang asuransi juga mau nyari orang kayak gitu ya. Kalau nggak nyari orang mau dapet uang dari mana gitu teman-teman. Oke, ini ganti rugi atau indemnity. Indemnity adalah suatu prinsip yang mengatur mengenai pemberian keganti rugian gitu ya. Cara pembayarannya ada cash, repair, replacement gitu ya. Ini untuk cash ya berarti kita langsung bayarkan. Kalau repair, penggantian kerugian secara repair atau perbaikan atas kerusakan objek pertanggungan tersebut sepanjang kerusakan tersebut masih bisa diperbaiki. Dan besarnya biaya perbaikan itu tidak lebih dari 75%. Ini kalau repair atau perbaikan, nggak boleh lebih dari 75%, berarti maksimal 75%. Replacement, penggantian kerugian secara penempatan kembali atas kerugian atau rusaknya barang-barang yang dipertanggungan dengan barang baru yang kondisinya tidak lebih baik dari kondisi barang pada saat sebelum kerugian terjadi. Jadi di sini nggak yang new ya gitu ya, tapi kita sesuaikan dengan kadar yang kemarin rusak seperti apa yang kita ukur yang kemarin gitu, 8% atau 70% dari keadaan terakhir suatu produk tersebut atau suatu keadaan tersebut. Ini pelimpahan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atau subrogation. Proses subrogasi adalah suatu prinsip yang mengatur dalam hal seorang penanggung telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi yang diderita oleh tertanggung. Maka secara otomatis hak yang dimiliki tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian dan atau perusahaan beralih ke penanggung. Ini contohnya, mobil X tahun 2000 dipertanggungkan 200 juta. Harga pasar mobil tersebut pada saat kejadian 200 juta. Terjadi kerugian 50 juta karena ditabrak oleh pihak ketiga. Maka penggantian kerugian dapat terjadi sebagai berikut. Tertanggung akan menerima ganti rugi dari pihak penanggung sebesar 50 juta. Dengan demikian, pihak asuransi berhak meminta ganti rugi kepada pihak ketiga. Tertanggung menerima ganti rugi dari pihak ketiga sebesar nilai 50 juta dan pihak asuransi tidak memberikan ganti rugi kembali. Tertanggung menerima ganti rugi dari pihak ketiga sebesar 20 juta, maka pihak asuransi akan memberikan ganti rugi sisanya sebesar 30 juta kepada tertanggung. Jadi di sini ada yang aneh teman-teman. Misal ditabrak nih, pihak ketiganya ganti ke kita gitu ya, terus kita ngeklaim ke asuransi nggak mau ngasih gitu. Kalau misal mau ngasih, misal 50 juta itu gitu ya, nanti pihak asuransi sudah ngasih ke kita gitu, nanti pihak asuransinya berhak loh buat nagih ke pihak yang tadi nabrak kayak gitu. Ini ada yang anehnya tuh di sini ya gitu. Nah, pertanggungan bersama-sama, contribution adalah suatu prinsip yang mengatur dalam suatu objek pertanggungan dipertanggungan pada dua atau lebih perusahaan asuransi. Maka kerugian terjadi akan dikontribusikan pada suatu perusahaan asuransi atau bentuk pertanggungan tersebut sebanding dengan tanggung jawabnya masing-masing perusahaan asuransi. Nah, jadi ini kalau bersama-sama ini kita ada dua perusahaan asuransi ya. Misal 50% kerugian 50 juta kerugian kita, berarti nanti diproporsikan. Pihak asuransi yang A bayarnya 25%, yang B 75% atau bagaimana gitu ya, pertanggungan bersama-sama. Ini kalau untuk perhitungannya, nilai pertanggungan penanggung yang bersangkutan bagi total nilai pertanggungan seluruh penanggung dikali nilai kerugian. Ini penanggung XYZ 500 dari 50 750 kerugian ini yang pertanggungan bersama-sama ya. Maka kontribusi masing-masing sebagai berikut. Kita tuh jadi kayak yang ngambil prosentasenya gitu. 500 juta dibanding 1.500 itu kali 600 itu kerugiannya. Ini ya, proporsinya ini berarti nanti X, Y, Z-nya itu bukan X ya, tapi X, Y, Z-nya ini ada 200, 100 sama 300. Ini nanti dibagikan proporsi. Jadi yang kita terima tuh ya tetap 600 tapi dari tiga pihak asuransi gitu. Jadi kita jumlahkan dulu nominalnya semua ya, lalu kita bagi rata proporsinya gitu. Ini klasifikasi asuransi, ada pengelolaan dana, tujuan operasional dan jenis asuransi. Ini ada asuransi konvensional, syariah, komersial, sosial, jiwa dan umum. Ini asuransi syariah, takmin, takaful atau tadamun, usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dengan bentuk aset atau tabarut yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu mengenai akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.
Ada asuransi komersial, yaitu asuransi yang tujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Ada asuransi sosial, asuransi jiwa, asuransi umum. Ya, ini ada jenis-jenis asuransinya. Ini produk asuransinya ada produk asuransi kebakaran, kendaraan, kecelakaan, kesehatan, tanggung gugat, pertanian, dan jiwa. Ini ada. Pertanian itu ada teman-teman. Jadi nanti kalau kita gagal panen terus diguyur serang hama, gitu ya, itu bisa kita minta ganti rugi. Ini klaim asuransi. Klaim adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung ketika terjadi musibah yang ditanggung oleh pihak tertanggung. Jadi kita masuk ke klaim asuransi. Ini adalah tuntutan dari pihak tertanggung, berarti pihak yang membayar premi kepada pihak yang menanggung atau pihak asuransinya. Ini klaim asuransi. Ini hal yang perlu diperhatikan, segera memberitahu atau melaporkan, gitu ya. Melakukan tindakan pengamanan atas objek tersebut, membuat foto dokumentasi, melaporkan musibah, gitu ya. Dalam hal terjadi kerusakan, tidak melakukan perbaikan apapun tanpa persetujuan penanggung terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan ya udah gitu ya. Kalau bisa kita segera tangani, misal kayak kebakaran, ya kita harus seperti ya, padamkan apinya. Misal tuh ada yang rusak ya kita nanti tunggu dulu gitu, kita tunggu pihak penanggungnya dulu, kita bikin laporan, bikin dokumentasi dan sebagainya tadi tuh ya. Itikadnya tadi itu atmas good gitu ya. Oke, untuk saya penyelesaian sengketa klaim. Untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi antar penanggung dan penanggung yang sering terjadi, maka OJK secara resmi membentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk industri. Ini industri asuransi telah memiliki LAPS yang dikenal dengan BMAI. Untuk proses mediasi dan judikasi, nilai tuntutan ganti rugi atau manfaat plus yang dipersengketakan tidak melebihi 750 juta. Per klaim untuk asuransi kerugian umum 500 juta, per klaim untuk asuransi jiwa atau asuransi jaminan sosial. Ini 500 juta dan 750 juta. Ini mediasi, permohonan penyelesaian sengketa klaim asuransi yang diterima BMAI akan oleh mediator yang akan berupaya agar tertanggung atau pemegang polis dan penanggung perusahaan asuransi dapat mencapai kesepakatan. Ini kalau tim mediasi. Di sini mediator akan bertindak sebagai penengah antara tertanggung atau pemegang polis dan penanggung atau perusahaan. Tentunya ada adjudikasi, ada arbitrase. Adjudikasi ini bila sengketa atau klaim tidak dapat diselesaikan melalui mediasi tahap 1, maka pihak pemohon dapat mengajukan permohonan kepada ketua BMAI agar sengketanya dapat diselesaikan melalui proses adjudikasi. Sengketa akan dibahas oleh majelis adjudikasi yang ditunjuk oleh BMAI. Tentunya ada arbitrase. Di sini atas sengketa klaim yang tidak dapat diselesaikan pada proses mediasi atau adjudikasi, jadi lebih tinggi tarafnya ya. Sengketa klaim akan diperiksa dan diadili oleh arbiter tunggal atau majelis arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya. Jadi ini udah langsung yang maksimal ya, arbitrase. Itu udah kalau hasilnya tidak bisa diganggu gugat lagi. Oke, seperti itu teman-teman ya. Ini untuk asuransi. Silahkan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat dan berkah untuk kita. Semoga segera bertemu dan bisa bertatap muka. Saya mengenal teman-teman dan teman-teman saya. Maaf saya belum bisa online Zoom gitu ya. Nanti akan saya infokan kapan kita online Zoom gitu. Oke, selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.